Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyangka teman-teman ya, ternyata Bapak Anies Baswedan masih membela rakyat kecilnya. Terbaru ini UKT yang naik atau uang kuliah tunggal. Ini luar biasa ya, berkaitan dengan pendidikan sekarang yang dinaikkan. Banyak protes ya, bahkan ini diangkat di rapat karena undang-undangnya sudah muncul, UKT dinaikkan. Dan dari sinilah Bapak Anies merespon, karena ini luar biasa teman-teman ya. Dari dulu Bapak Anies ini ingin mencerdaskan anak bangsanya dengan sebisa mungkin pendidikan digratiskan, bahkan bukan dinaikkan seperti yang sekarang ini. Kalau dari analisis Anda pribadi, ini yang salah apa? Negara yang salah sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri, cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Kampus itu melihat mahasiswa bukan sebagai customer jasa pendidikan, tapi pandang siswa itu sebagai anak bangsa yang nanti akan membawa kemajuan bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka dipandang sebagai customer tidak bisa bayar karena tidak mampu, bukan karena tidak mau, lalu kemudian dihentikan, maka negara menjadi transaksi murahan sama rakyat. Ini yang namanya tidak berkeadilan. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya karena negara tidak mau mengalokasikan uang yang cukup untuk biaya pendidikan tinggi. Biaya pendidikan tinggi sederhananya gini, ditanggung dua pihak sederhana. Satu ditanggung oleh orang tua, satu ditanggung oleh negara, gitu kira-kira. Nah, porsi yang ditanggung oleh negara dulu besar. Orang tua dulu membayarnya sedikit, sehingga semua orang bisa kuliah. Sekarang terbalik, orang tua yang harus menanggung biaya, negara nanggungnya kecil. Ini akar masalahnya. Jadi selama akar masalah tidak diselesaikan akan berulang terus. Dan peristiwa ini ironis. Dengan sebisa mungkin pendidikan digratiskan, bahkan bukan dinaikkan seperti yang sekarang ini. Sekarang ini banyak muncul kritikan, banyak muncul ya. Kalau mahasiswa pasti akan mengkritik dengan adanya UKT, kenaikan UKT ini teman-teman. Karena dia yang mengalaminya kenaikan ini. Jadi kalau UKT-nya naik, ya tunggakan mahasiswa tentu akan naik yang mau kuliah teman-teman. Sip, respect abangku, senior-senior unsut yang katanya sedang memperjuangkan maba-mabanya supaya UKT-nya nggak tinggi. Cuman pertanyaannya, kemarin waktu ada tawaran tentang pendidikan gratis, kalian kemana? Waktu ada tawaran Indonesia untuk perubahan menjadi yang lebih baik, kalian kemana? Terus mereka bilang, lagi-lagi salah 02, lagi-lagi salah pemenang, lagi-lagi salah yang joget-joget. Oke, sekarang aku jelasin ya teman-teman semuanya. Kemarin beberapa tim kami sempat diajak ketemu oleh salah satu rektor kampus yang ada di kota Pontianak, ya, Kalimantan Barat. Ini kampus nggak gede-gede amat. Ini kampus masih kecil, tapi saya luar biasa angkat topi dengan rektornya karena dia memang memikirkan mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kampus ini memang terkenal UKT-nya rendah. Nah, beberapa waktu ini mereka pusing, bahkan sampai memanggil kami, tim-tim eksternal, yang ditanyain tentang bagaimana nih solusinya untuk mengatur anggaran supaya cukup. Lah kenapa? Karena ternyata teman-teman, selama ini banyak kampus-kampus, terutama kampus negeri, itu dapat subsidi dari pemerintah. Apakah itu untuk operasional, apakah itu untuk gaji dosen dan lain sebagainya, itu dapat subsidi dari pemerintah. Dan di tahun ini, yang mungkin akan dilanjutkan ke tahun depannya, yang dengan metode keberlanjutan saat ini, subsidi itu banyak dicabut teman-teman, banyak yang dikurangi. Makanya salah satu rektor yang memanggil tim kami untuk diskusi tentang bagaimana merapikan anggaran ini, dia sampai curhat, gimana ya, saya ini bingung juga. Kenapa? Ya karena untuk di kampus kecil ini teman-teman ya, untuk menggaji dosen aja kami butuh anggaran 1,4 miliar.
Itu hanya untuk gaji dosen, belum untuk operasional, bayar listrik, dan lain sebagainya teman-teman. Yang dimana itu dipakai untuk para mahasiswanya. Nah, sedangkan subsidi itu sudah dicabut. Maka solusi memang paling mudah adalah menaikkan UKT atau uang semesteran para mahasiswa. Nah, itu yang dilakukan sama beberapa rektor-rektor di universitas lain. Nah, rektor yang memanggil kami ini juga sebenarnya ingin melakukan itu, tapi mereka tidak tega dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kalau UKT-nya dinaikkan terancam berhenti berkuliah. Nah, jadi kemarin ada yang bilang, ya masa yang disalahin dia lagi. Ya memang jalurnya seperti itu. Maka pertanyaannya, kemarin kalian kemana waktu ditawarin pendidikan gratis? Kita ini suka banget jadi orang yang telat mikirnya, terus telat nyesalnya, khilaf, suka banget kayak gitu, dan suka lupa kita nih. Jadi ya udah, ini mungkin akan saya buat berpart-part, berepisode. Saya akan buat konten namanya Nah Kan Udah Ku Bilang. Nah, ini Nah Kan Udah Ku Bilang satu, bahwasanya pendidikan yang tadinya harusnya untuk masyarakat pada umumnya, yang pendidikan harusnya adalah tanggung jawab bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa, malah sekarang menjadi sesuatu yang sulit dan sesuatu yang terlalu mahal untuk kita akses. Jangan sampai kita seperti saudara-saudara kita yang berdiri di atas emas tapi tanpa alas. Salam perubahan. Sekarang kalian demo, kalian merasa dipalak atau tidak terima dengan kenaikan BKT atau UKT ini, biaya kuliah tunggal atau uang kuliah tunggal. Bagi kalian mahasiswa yang kurang mampu mungkin atau apa ya, kalian tidak terima dengan kenaikan ini atau dengan program ini, lalu kalian demo. Kemarin kalian kemana aja? Kenapa kemarin kalian tidak bersuara? Ada sosok seseorang yang mengayomi kalian, yang ingin memperjuangkan pendidikan kalian. Kemana kalian? Kenapa kalian bungkam? Kalaupun kalian tidak suka, kalaupun kalian tidak mau memilih, setidaknya kalian membantu mencerdaskan bangsa, memberi fakta yang terjadi di lapangan bahwa sosok tersebut adalah orang-orang benar, orangnya penyayang, pengayom, bukan omon-omon, bukan bintang merangkai kata. Tetapi tidak sedikit dari kalian mahasiswa yang nyinyir pada saat itu. Banyak akun-akun di media sosial, khususnya di TikTok, akun-akun mahasiswa yang menjelek-jelekkan nama sosok tersebut. Tapi sekarang dengan adanya ini, dengan adanya UKT kayak ini, kalian demo. Sudahlah, gak usah ada demo-demo, nikmati aja prosesnya ya. Semoga dalam kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, baik dalam dunia ekonomi, pendidikan, atau sembako, pangan, apalah, akan lebih sejahtera, bantuan lebih sampai kepada yang berhak. Berharap ada kemajuan dari tahun sebelumnya seperti itu. Tapi kalau memang itu tidak terjadi, ya sudahlah, itu sudah pilihan kalian ya. Jadi santai-santai saja. Kalau perlu ya kita joget-jogetin aja dengan keputusan ini, dengan kebijakan ini ya. Jangan sampai ada demo-demo. Kasihan tenaga dan pikiran kalian ya, terbuang sia-sia ya. Karena ini hal yang luar biasa kalau sampai menaikkan pembiayaan untuk kuliah, teman-teman ya. Kita tahu bahaya banyak yang melakukan atau membuat video lucu-lucuan terkait dengan perbandingan antara makan
jika kalian memilih antara makan gratis dengan pendidikan gratis, itu masyarakat warga memang banyak memilih makan gratis teman-teman ya. Termasuk kemarin di kampanye Bapak Anies tentu yang mempelopori dengan pendidikan gratis atau pendidikan murah, sedangkan yang menang saat ini Bapak Prabowo Gibran mempelopori bagaimana rakyat warga bisa mendapatkan makan gratis, dan di sanalah pemenangnya. Juga ini sebagai survei, sebagian survei juga banyak ya, dari orang lebih memilih makan gratis, dan itu hal yang salah. Mungkin jangka pendek saja teman-teman ya. Kalau jangka panjang mending mencerdaskan anak bangsanya dengan pendidikan murah atau pendidikan gratis. Kita ingat bahwa cerita-cerita dulu ketika dijajah oleh Belanda, bagaimana kalau seandainya orang-orang seperti rakyat Indonesia ini adalah orang-orang terdidik, tentu akan melahirkan seperti Bung Hatta, akan melahirkan seperti Soekarno maksud saya, akan melahirkan seperti orang-orang yang saat awal kemerdekaan memimpin, sehingga muncullah untuk pembelaan terhadap negara ini. Makanya Belanda tidak mau untuk rakyat Indonesia menjadi pintar, karena takut akan lahir seperti orang seperti Hatta dan Soekarno yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mirip ya kalau kita lihat dengan apa yang sekarang ini terjadi jika memang pendidikan itu akan dimahalkan teman-teman. Dan semoga saja negara ini punya jalan keluar, pemimpinnya nanti punya jalan keluar, sehingga tidak merugikan mahasiswa yang akan menempuh pendidikan ya. Karena sekarang ini lulusan dari S1 banyak pengangguran, maka selain dibebani, jika UKT ini naik, selain dibebani oleh biaya kuliah, setelah kuliah pun tidak ada jaminan untuk mereka bekerja. Gimana menurut kalian? Semoga ini bisa memberikan pandangan buat teman-teman, sehingga nanti bisa bijak terhadap apa yang sudah dikeluarkan, peraturan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.